103 Radio Solo Pos Yan Information. Ada saya Sunya Kurnia masih di Rehat Siang Sobat Solo Pos. Dan hari ini ya ada Bapak Arif Rohman nih, Bapak Dr. Haji Arif Rohman SIPMSI selaku Bupati Blora yang sedang main ke Solo dan mampir ke Solo Pos Media Group. Assalamualaikum Pak Arif, selamat siang. Mbak, Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh ke Blora dan tadi sudah tapping untuk podcast ya bersama dengan Solo Pos Media Group. Kita akan ngobrol dan ada CEO dari Solo Pos Media Group juga, ada Mbak Rini. Halo, Sehat ya, Mbak? ya Kak Senja, halo. Oke, ini Blora itu kan sebutannya Mustika ya Pak Arif ya. Ada maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu dan aman. Di sini Pak Arif Sobat Solo Pos sudah menjabat sebagai Bupati Blora sejak tahun 2021 dan 2024 kemarin ini terpilih kembali begitu. So far seperti apa Pak? Karena kalau kita searching Bupati Blora gitu apa yang keluar langsung 7 prestasi ya. Perubahan-perubahan. Dan yang menjadi concern utama adalah dari segi infrastruktur nih ya sepertinya ya. Seperti apa sih Pak Arif? Alhamdulillah. Jadi Blora itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang ujung bagian timur. Oke. Jadi kalau terbitnya matahari pertama Jawa Tengah ya adanya di Blora. Tepatnya di Kecamatan Cepu. Nah, dan kita itu banyak yang menjuluki kota tersepi. Ya itu gara-gara itu tuh. Ya. Solo Pos kenal sama Mas, saya manggilnya Mas Bupati ya. Iya, ini karena Solo Pos dulu memberitakan Blora sebagai kota tersepi di Jawa Tengah dan orang taunya Blora itu desa ya, desa. Karena memang separuh wilayah kami itu hutan, jadi selain dijuluki juga orang hutan kan itu kan. Dan memang alhamdulillah kita ini dikasih amanah di periode kedua ini, dan ketika 3,5 tahun pertama menjadi bupati, kami memang fokus di infrastruktur karena itu memang harapan mayoritas masyarakat Blora ya. Sehingga mereka berharap Bupati, kalau jadi bupati itu nggak usah muluk-muluk Pak, yang penting jalannya halus ya, banyunya lancar. Itu tagline kami pertama, dan di 3,5 tahun kami berupaya untuk bagaimana kondisi jalan yang jelek bisa kita bangun dengan kolaborasi. Selain kami tahun pertama itu kami sudah hutang itu, ketika itu kami uangnya terbatas sehingga kami harus memberanikan diri. Gimana caranya bisa bangun? Salah satunya kami hutang di Bank Jateng hampir 150 miliar untuk membangun jalan, terus kemudian kami lobby ke pusat, akhirnya sama Pak Jokowi ketika itu dikasih impres jalan yang nilainya ya lumayan banyak, terus kemudian sinergi dengan provinsi juga. Akhirnya di 3,5 tahun kepuasan masyarakat di bidang infrastruktur ini ya alhamdulillah, sehingga kami ketika diamanai kembali di periode kedua kemarin persentase kami didukung masyarakat itu hampir 83%. Ya, itu luar biasa loh. Kita juara satu Jawa Tengah. Juara satu loh. Itu saya kira salah satunya berkat pembangunan di bidang infrastruktur yang kita di periode pertama ya Mas Bub ya. Senja belum pernah ke Blora kan? Pernahnya ke Cepunya nih. Wah, nyambung tuh ke Blora. Saya udah berapa ya? 4 kali nih Mas Bub ke Blora. Seperti tersepinya kayak gimana nih Mbak Rini? Jadi ini aku cerita awal mula Solo Pos kenal sama Mas Bupati nih ya. Itu gara-gara berita, kita bikin berita ya. Data itu berdasarkan data BPS, di mana di sana luas Blora dengan apa istilahnya tingkat kepadatan penduduknya ya Mas Bub ya. Kemudian kita ada data-data bahwa di sana memang 50% lebih wilayahnya itu berupa hutan. Bahkan ada jati tertua yang usianya udah hampir 400 tahun itu ada gitu kan. Kita bikin berita Mas Bupati, Mbak Rini kayak gitu. Ini berita reportermu gimana? Aduh, ini ya gimana? Tak pikir mau marah-marah loh Mbak Senja. Ternyata datang ke Solo Pos, waduh, nggak marah-marah. Ini banget dia, apa ya? Wajahnya tuh charming banget gitu kan ya. Loh ini kok saya tuh sudah takut duluan loh, awalnya dulu itu loh Mas Bub. Waduh, ini kata aku dikomplain ini. Oh ternyata enggak. Ya benar Mbak, makanya kita tuh pingin supaya Blora dikenal tidak hanya sebagai daerah tersepi. Ternyata banyak banget, saya sampai 4 kali ke Blora kuliner itu. Kuliner ya? Belum nyoba. Kulinernya tuh semuanya enak. Apa Mas Bub? Langganannya tuh lontong. Nah, dan itu sudah ditulis di bukunya diplomasi kuliner. Ya, diplomasi kuliner. Pendekatan pembangunannya kita dengan pendekatan orang Jawa pakai pager mangkok. Jadi kita dekati semua stakeholder dengan kuliner. Jadi setiap tamu datang kita sajikan kuliner-kuliner kita. Ada yang sudah
Mas Abe udah sering ke sana tuh. Lontong opor, sate, ada mak gogo, ada sate, ada terus pecel, ini ada lontong, soto ada soto, kletuk. ada rawon. Karena makan soto sambil bunyi kletuk-kletuk. Itu soto kletuk. Siapa tuh itu? Apa Mas Bu? Soto kletuk itu ya soto. Iya, soto. Kalau di sana ditambahi irisan gemblong. Gemblong itu kayak Gemblong itu ini kayak, apa ya? Kalau di sini getuk. Ya, Getuk dari singkong gitu. Ya, itu Nah, dipotong-potong, ya. terus digoreng sehingga Ya. keras itu kan. Ya, artinya gini, buat pendengar Solo Pos nih ya, dimanapun Anda berada, layak datang ke Blora, karena akan mendapatkan experience yang mungkin nggak didapat di daerah lain. Apa coba saya ke Blora, cari yang namanya jati denok ya, itu jati tertua, blusuan sampai ke hutan, koyok jejak petualang banget itulah. Aku Dan masuk ke banyak situ. uka-ukanya kalau malam. Uka-uka itu apa tuh Mas Bu? Uka ya itu loh, sisi lain itu. Jadi itu yang kedua, ada di sana local wisdom yang sampai sekarang itu jadi menjadi kekuatan Jawa Tengah menurut saya ya. Kalau Jawa Barat terkenal dengan suku Baduy, kalau di Jawa Tengah dengan masyarakat Samin ini. Suku Samin. Dan di sana memang ada masih banyak warga yang juga tinggal di dalam hutan. Nah, ini yang menarik, local wisdomnya tuh dapat banget. Jadi kalau misalnya pendengar Solo Pos ini wisata ke Solo, nikmati keraton, nikmati kulinernya dan sebagainya. Di Blora it's more than that gitu ya, lebih dari itu. Kita akan menikmati ambience, bagaimana orang-orang masyarakat itu masih menjaga banget yang namanya kearifan lokal. Masyarakat Saminnya di sana juga udah maju banget ya, Mas Dia sangat local wisdom, dia sangat menghargai nilai-nilai lokal, termasuk bagaimana bertaninya dengan memanfaatkan organik dan sebagainya. Dan karena hutan jati itu tadi ya, makanan-makanan di Blora itu rata-rata kayak pecel bungkus daun jati. Iya, organik ya, organik. Kemudian lontong bungkus daun jati. Nah, apalagi sekarang kalau Solo ke alun-alun itu hanya 2 jam. Jadi ada akses jalan tol. Iya, dari Sragen Timur keluar belok kanan itu ada Mantingan. Nah, nanti ada Banjarjo pertigaan, udah belok kiri nanti ke Randu Blatung. Nah, kalau mau kuliner di Randu Blatung sarapan pagi itu ada namanya pecel pawon. Nah, saya ke sana tuh. Oh, udah nyobain juga nih. Udah nyobain. Mbak Minah. Okay. Jadi kita makan pecel itu di depan tungku, masih tungku kayu. Dan bener, dan yang saya heran, Mas Bub itu bawa orang-orang penting loh. Selevel menteri. Ngapunten, suruh makan di depan tungku loh. Wih, tapi nggak ada yang marah kan Mas Bub? Iya, dan mereka terkesan karena experience-nya tadi ya Pak. Iya. Jadi istilahnya goreng tempe sendiri mongah-mongah istilahnya. Lagi langsung betul fresh from the oven. Iya, terus ada nasinya juga langsung dari kebul. Ya, pokoknya asik lah, harus dicoba. Jadi kalau dari Solo jam 5:30, jam 6 masih cukup sarapan di Randu Blatung. Nanti melanjutkan ada wisata Goa Terawang yang di dalamnya ada kafe, bisa ada nanti desa wisata Desa Bangsri itu ada namanya Noyo Gimbal View dan juga suku Samin tadi. Sehingga kalau sehari nanti langsung sore balik lagi ke Solo, saya kira banyak nanti destinasi yang bisa dieksplor lah ya. Pokoknya experience-nya beda. Satu lagi tuh Mas Bub, saya terkesan signature yang namanya kopi santen. Ya ada kopi santen. Itu mungkin hanya ada di Blora. Jepang Rejo itu. Kopi santen. Serius. Pokoknya banyak makanan-makanan yang mungkin di Solo kalau kayak kupat tahu Blora itu udah banyak ya. Tapi kayak kopi santen itu kan belum ada. Nah, ini layak dicoba. Ada serabinya juga. Ya, berbeda ya dengan Solo gitu ya, Pak Arif ya. Dia pakai kelapa parut itu. Iya. Dan kalau soal infrastruktur, saya pikir nggak perlu khawatir ya, karena di Blora itu sejak eranya Mas Bupati. Ini kok aku kayak jadi brand ambasadornya Blora. Itu infrastruktur jalannya ki mulus, udah kayak glowing skin kan. Mulus tanpa jerawat, wah bahasanya itu. Ya, jadi udah kayak gitu. Artinya gini, ada satu hal yang menarik Mas Bub dari Mas Bub memimpin di periode pertama, kemudian ini periode kedua ya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang berbeda. Bagaimana menjadikan kuliner itu sebagai medium untuk berdiplomasi. Betul. Pokoknya gitu. Gak banyak ya istilahnya. Kita tahu lah ya, masing-masing kepala daerah itu mempunyai gaya yang berbeda. Betul. Tapi Mas Bub ini otentik. Dia menggunakan kekayaan daerahnya sebagai senjata itu tadi untuk menarik investasi. Lu masuk levelnya menteri, level Wakapolri dan lain sebagainya. Diaspora itu
Dodok loh Mbak. Dodok. Mangan pecel. Makan pecel malam juga ada. Kita jadi kulinernya 24 jam lah. Dan marah. Iya. Atau jangan-jangan mereka ngempet marah Mas? Enggak, bahkan mereka itu diaspora itu lagi nih, Pak. istilahnya ke Blora aja kangen makanannya aja. Iya. Karena lidah nggak bisa dibohongin. Bohongin. Saya teman-teman saya dari luar kota udah ke Blora ngapain? Kan daerahnya desa sepi, gini-gini. Udahlah, pokoknya datang ke kami nanti kita acaranya makan-makan aja. Gitu. Sampai ada satu cerita menarik itu Mas Bub. Katanya Mas Bub ke Jakarta suruh bawa masakan khas Blora sampai bawa mobil biar caranya ben sampai nggak basi gitu ke Jakarta. Isinya sampai di freezer itu ya. Ada lontong opor itu yang kesukaan beliau-beliau. Udah. Jadi sama bupatinya langsung nih. Iya, bahkan sekarang perkembangan terbaru ada sampai buka warung namanya Depot Samin. Itu di depan Mabes Polri. Nah, jadi itu di sana disajikan makanan-makanan khas Blora di sana. Kopi santan, macam-macam. Kita usung ke Jakarta karena tadi kuliner tadi kan. Jadi ketika sudah masuk kuliner baru kita nitip program. Nah, gitu kan. Jadi caranya gitu ya, Pak ya. Kalau ujuk-ujuk belum apa-apa sudah minta ini gitu. Dan yang dikenang itu sampai namanya ketua KPK sekarang, Pak Setio, itu kan polisi ya. Waktu itu beliau masih di polisi. Kemarin waktu ada pengarahan KPK di Jogja, itu pidato tiba-tiba. Ngomongnya? Tiba-tiba, nanti saya udah jadi ketua KPK, nggak boleh tuh kirim-kirim makanan lagi. Dia kan gratifikasi tuh. Buat Blora. Ini yang biasa kirim saya ayam. Sampai termemori bahwa beliau itu ya kalau sudah ada lontong opor di Jakarta berarti Bupati Blora ada di Jakarta gitu kan. Oh, ini lagi di Jakarta ya? Iya Pak, ya itu lontongnya udah sampai. Terus apa maksudnya? Oh ini Pak, kita ada berarti brandnya udah kuat banget Mas Bu. Jadi Bupati kuliner. Karena kita suka kuliner gitu. Suka kulineran ya. Jadi sudah sampai sana baru kita maksudnya gini Pak, kami punya problem ini. Oh ya. Jadi tadi diplomasi dengan kuliner itu lebih mengenal, mereka lebih terkesan sehingga ketika kita tanda kutip mengajukan sesuatu ya, wah gitu. Jadi misalnya nih kalau dari Solo kita berangkat jam 8 atau jam 10 aja ya, makan siang di Blora 2 jam cukup jalan-jalan. Malamnya ya sambil malamnya makan malam, jelajah kuliner malam, langsung balik. Wah, saya kemarin ada rombongan dokter itu, ada dokter-dokter pengen ke Blora, berangkat dari sini ya pagi, terus ada sarapan itu, terus keliling-keliling, malam pulang lagi ya. Gimana Dok? Komennya dokter-dokter Solo kan, wah enak ternyata, nanti saya tak kesana lagi ya. Jadi terkesan gitu ya, karena tadi ya mohon maaf mungkin tidak ditemukan di daerah lain yang kekhasan itu tadi local wisdom. Ada kopi santan, ada yang pecel daun jati dan sebagainya, itu yang membuat. Dan teman-teman saya Jakarta juga sama, naik kereta dari Jakarta itu malam sampai sana pagi, sarapan, keliling-keliling, makan siang di Blora, makan sore, terus mereka karena ada acara malamnya balik naik kereta lagi dari Cepu ke Gambir ya itu gitu. Terus ada satu lagi tuh, dia nggak apa-apa ya kalau aku banyak karena aku udah pengalaman kan ke Blora, jadi kita berbagi experience kan dengan pendengar. Ada salah satu produk batiknya Blora juga ya, yang dia juga udah mendunia, bahkan kayaknya pernah jaketnya dipakai juga waktu Pak Jokowi jadi presiden ya. Nah itu batiknya tuh memang khas banget, kainnya tuh beda dengan kain batik yang kayak di Solo ya, seperti yang dipakai Mas Bub ini. Dan harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Motifnya unik-unik, karena aku juga belanja di situ. Motifnya unik. Nah itu. Terus ada satu lagi tuh, sumur tua. Nah, Blora itu terkenal dengan sumur-sumur tuanya, karena kan kita tahu kalau Blora, Cepu lebih dikenal ya, karena produsen bigas. Tapi dari situ yang menarik adalah Mas Bub ini bisa mengambil ini ya, dari sisi migas ya untuk membangun infrastruktur. Kalau nggak salah ada yang dana dengan dana bagi hasil yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun nyaur utang tadi. Yes. Kita kan harus berinovasi gimana cari pendapatan ya. Karena kalau hanya pengeluaran itu orang semua bisa ngabisin uang. Tapi kan kita harus berinovasi, caranya kita utang, tapi caranya nyaur gimana lah, kita lewat terobosan tadi, dana bagi hasil migas, ada sumber-sumber pendapatan yang lain yang kira-kira CSR macam-macam untuk menyelesaikan problem ini. Jadi kalau selama ini orang menganggap Blora itu deso, miskin, sepi, nyenyet kayak gitu. Kalau aku melihatnya di eranya Mas Bub ini, beliau berhasil membalikkan stigma itu menjadi daya jual.
Akhirnya jadi seperti itu ya. Hutan, ayo datanglah ke Blora, kawasan hutan biar menikmati paru-paru yang bersih, bahasanya udara bersih, menikmati suasana hutan dan lain sebagainya, kuliner unik dan lain sebagainya. Nah, di Mas Bub ini berhasil melakukan inovasi-inovasi terobosan ini. Makanya gak heran kalau 86% ya di berapa kemarin? 83% ya. Masyarakatnya itu nyoblos beliau. Wah, gitu. Dan justru karena ekspektasi masyarakat tinggi, ya kita berupaya di periode kedua ini untuk melanjutkan hal-hal yang belum kita selesaikan. Betul. Makanya tagline-nya dulu sesarangan bangun Blora, sekarang kita tambahi sesarangan bangun Blora maju dan berkelanjutan. Maju dan berkelanjutan. Karena harapan masyarakat ini kan kita harus meninggalkan legacy tinggalan yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ketika nanti infrastrukturnya baik, sektor-sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat, pertanian, peternakan, perikanan, ini juga baik, saya kira nanti masyarakat akan sejahtera. Betul, ya. SDM akan kita tingkatkan, termasuk kami punya mimpi bikin politeknik agroindustri di Blora ya? Di Blora ya. Yang mana jurusannya ya sektor pertanian, peternakan, perikanan. Ini menjadi sektor utama masyarakat Blora. Jadi biar nanti Blora semakin maju ke depan. Yes. Nah ini mumpung di Solo nih Mas Bub, diaspora Blora di Solo ini kan banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk diaspora Blora yang ada di Solo Raya. Banyak sekali anak-anak Blora yang kuliah di Solo ya. Saya berharap ketika nanti berhasil, jangan lupa kampung halamannya. Jadi kita hidup ini yang kita cari apa sih? Tentunya sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, biar menjadi golongan orang yang terbaik, khairun nas yang faum linas, bahwa sebaik-baik manusia ini adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain dalam posisi apapun. Ketika kita sebagai pemimpin tentunya bermanfaat untuk rakyat. Ketika mungkin diaspora Blora yang di berbagai tempat, termasuk yang di Solo, kalau ya dari skup yang terkecil aja, kalau umpamanya berhasil di sini jadi pengusaha, jangan lupa kamu halamannya. Nah, mungkin membantu saudara-saudara yang tidak mampu atau memberdayakan masyarakat di sana, diajari apa atau apa, betul. Itu kan termasuk mahasiswa-mahasiswanya kalau sudah lulus bekerja dimanapun berada, semoga bisa bermanfaat, ingat kampung halaman itu kan. Itu harapan kami. Pak Arief, ini ada yang gabung ternyata ya, di Bu Ayu yang menyampaikan mantu saya orang Blora. Betul, saya waktu pertama agak kaget karena hawanya udah kayak mepet Jawa Timur gitu. Kemudian yang menarik adalah di sini Bupati Blora belak-belakan buka kartu kalau sempat hutang dulu di awal kepemimpinannya. Gimana Pak sampai sekarang, apakah sudah lunas? Oh sudah. Emang berapa sih Mas Bupati? Sorry, utangnya berapa Mas Bu? Saya awal menjabat itu utang 150 miliar. Itu udah bunganya? Makanya karena utangnya di Bank Jateng, itu bank daerah kan, dan kita punya saham di sana. Jadi alhamdulillah 3 tahun lunas. Bahkan kita sebenarnya karena cash flow-nya bagus, kita mau lunasi di tahun kedua, Bank Jatengnya nggak mau. Ya udah katanya 3 tahun, ya utangnya 3 tahun. Iya. Tapi kan ini efeknya luar biasa. Istilahnya gini, Pak, untuk teman-teman kepala daerah yang lain juga. Umpamanya kita punya anggaran, kemampuan anggaran kita terus 150 miliar dalam 3 tahun. Daripada diecer-ecer setahun 50 itu dampaknya akan terasa kalau dibangun di tahun pertama. Untuk bangun jalan nanti pasti pertumbuhan ekonomi naik, harga tanah naik, otomatis benar. Nanti NCOP naik, terus dari sisi distribusi pangan, untuk kesehatan, pendidikan, orang menikmati jalan itu. Multiplier effect-nya bagus. Bahkan ini di tahun periode kedua, saya juga nggak segan utang lagi karena kita tahu kemampuan anggaran kita kan masih terbatas. Dan ini oleh Bank Jateng nanti dinaikkan, tidak tapi 200 miliar. Malah dinaikkan lagi. Karena kita dianggap disiplin. Disiplin dalam membayar. Nggak ada tunggakan. Nggak ada tunggakan, bahkan sudah kita naikin plafonnya gitu kan. Mau dinaikin lagi udah. Sementara 200 nanti kalau lunas 2 tahun ya kita utang lagi. Rencana buat apa itu yang 200 ya nanti? Tetap infrastruktur. Karena beban kami kan masih ya 70%, kurang sekitar 30% kan. Nah ini karena multiplier efeknya kan luar biasa. Jadi utang 200 di awal tahun ini, dan ini satu-satunya mungkin di Jawa Tengah yang berani utang ini baru Blora ini. Dan berani belak-belakan ya Pak. Mungkin yang lain juga ada yang utang tapi kan izin utang biasanya. Karena ini belak-belakan. Butuh keberanian kalau kita kan hitung lah, pasti ada hitung-hitungannya.
celah fiskal kita gimana, tapi kan harapan masyarakat itu kan sangat tinggi. Setelahnya ya, paribasane iku nek dadi bupati ora iso mbangun dalan iku dianggapnya ora kerja gitu kan. Oke, karena masyarakat sana masih butuh itu. Iya, karena nek wis dibangun jalan itu seneng Pak aku. Istilahnya saya nggak bisa makan, itu saya bisa tetangga saya, saudara saya. Tapi kalau saya dalanku elek, jaluk sapa Pak? Kan mintanya ke pemerintah. Makanya kita tetap ini melanjutkan infrastruktur agar nanti 5 tahun ke depan infrastruktur jalan mulus semua sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa. Dan ini saya kira nanti efeknya akan sangat luar biasa. Selain juga kami prioritas setelah jalan halus ini lampunya kita terangin, blora terang. Jadi semua harus terang benderang, biar kalau malam dan sebagainya lebih semarak lah ya. Iya, lebih semarak. Biar nggak kelihatan kota sepi itu tadi ya. Saya jadi nggak enak loh nulis itu. Berarti nanti kita mau bikin berita lagi nih, blora semarak, bukan blora sepi lagi. Blora terang atau blora apa ya? Terang, gitu. Coba ke depan biar kita ini harus optimis. Jadi Indonesia itu tidak gelap. Indonesia itu terang gitu. Blora mengawali dengan blora terang. Jadi kalau orang bilang Indonesia gelap itu menurut saya tidak benar. Kita tetap optimis bahwa kita mampu menghadapi, melewati ya namanya tantangan itu pasti ada. Tapi kalau kita kompak, guyup rukun semuanya, saya yakin apa yang menjadi tantangan kita akan bisa kita selesaikan. Siap. Wah, seru banget, keren, Pak. Nggak cukup ya kalau mau ekspor Blora cuma 15 menit itu nggak cukup. Mungkin ada yang disampaikan kepada Sobat Solopos, ajak nih Pak untuk sama-sama main wisata ke Blora nih, silakan Pak Arif. Ya, jadi kalau ada yang punya waktu, kalau mau nyari petualangan yang lain, mau cari pengalaman yang lain, silakan datang di Blora, bisa dipantau itu ada Explore Blora, ada tempat-tempat yang kira-kira recommended untuk dikunjungi, termasuk kulinernya dan sebagainya. Saya insya Allah jamin nanti akan terkesan. Dan bikin ketagihan, Pak. Ya, balik lagi mesti. Di DM di medsos saya nanti biar ada. Iya, IG-nya mungkin bisa disebutkan. Iya, jadi IG saya Aryaf Rohman 838. 838, oke. Itu hari lahir saya, jadi saya tuh mau tanya itu loh sebenarnya. Apa di balik angka itu gitu ya Mbak Rini? Ternyata tanggal lahirnya ya Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Tentunya nanti kita udah jadi penasaran. Nanti balik lagi ya ke Solopos karena Solopos itu rumah keduanya Pak Arif. Terima kasih Solopos ya yang sudah membantu kami sehingga bisa jadi viral dan terkenal karena Solopos ya. Makasih juga Pak Arif. Kalau nggak ini pengalaman yang sangat luar biasa. Lama nggak seperti siaran di radio. Oke. Nanti bisa dijadwalkan lah 3 bulan sekali main ke Solopos, menyapa pendengar Solopos. Jadi sekali datang bisa IG-nya dapet, radionya dapet, korannya dapet. Waduh, kok malah borong. Iki jenenge iki nambah gawean. Palu Gada, Palu mau Gada. Adanya di Solopos. Jangan lupa dengan Solopos. Karena di sini Palu Gada. Apa lu mau Gada? Makasih Pak. Tadi saya bupati-bupati yang lain kalau mau terkenal datang saja ke Solo. Waduh, ini simbiosis mutualisme sekali ya. Tadi udah jam-jam Mbak Rini terima kasih ya sudah ngobrol sama selamat sore. Oke, Sobat Solopos seru banget ya, tapi jangan lewatkan karena nanti selepas pukul 15 Sobat Solopos saya akan ada di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta ya. Jadi masih di 103 Radio Solopos Beyond Information.